Monitor adalah sebuah alat yang menampilkan sebuah visual agar bisa disaksikan layaknya sebuah TV namun dengan ukuran relatif kecil yang tujuannya adalah untuk menampilkan sebuah output dari CPU. Oke, di depan kita ada sebuah monitor yaitu dari Asus TUF Gaming 27 inci FG27AQ. Aku Robert Adrian dan langsung simak review berikut ini. Paling pertama akan kita bahas adalah sebuah desain. Desain bagian depan terdapat sebuah logo Asus sendiri dengan ditemani beberapa bezel bagian bawah yang bisa dibilang cukup lumayan tebal sih. Kemudian bagian belakangnya monitor ini terlihat elegan sekali, seperti sebuah pasukan yang siap berperang melawan musuhnya. Ya maksudnya apa sih? Kayak ini ada berbagai pattern garis-garis tegas dengan kemudian ada logo Asus yang cukup lumayan besar yang menandakan milik Asus. Namun tidak ditujukan untuk milik ROG atau TUF. Kesannya kayak hanya universal saja. Kemudian untuk menopang sebuah monitornya, Asus memberikan penopang yang mudah dipasangkan untuk monitornya. Untuk penopangnya menggunakan sistem ergonomic design yang dapat digunakan dengan kenyamanan kita sendiri. Maksudnya gimana sih? Contohnya, ada height adjustment yang untuk mengatur ketinggian monitor, kemudian naik turunnya sudut refleksi kisaran 20 derajat. Bisa juga dengan sistem clockwise dibuat portrait maupun landscape 90 derajat. Nah, untuk bahan dari monitor ini menggunakan polikarbonat yang membuat terkesan gahar dan mainstream sekali. Berikutnya kita akan membahas soal input port yang terdapat pada Asus TUF FG27AQ ini. Si Asus memiliki jumlah port sebanyak 2 port HDMI 2.0, kemudian ada satu port display 1.2, kemudian satu port USB 3.0. Ada headphone jack juga tentunya, kemudian yang terakhir ada satu port DCI. Ya untuk model lawas banget sih, kalau kalian yang masih menggunakan port DCI, si TUF ini support banget. Nah, sebenarnya dalam penopang bisa mengatur juga untuk kabel manajemennya. Namun untuk aku sendiri tidak mengatur hal tersebut karena bakal bikin susah karena tidak memiliki tempat yang cukup proper. Tentunya juga bagian bodi belakang juga memiliki tombol manual yang berguna untuk men-setting monitor secara manual. Tentunya juga ada tombol power off secara hardware. Display pada Asus TUF FG27AQ ini menggunakan panel LCD IPS saja sebesar 27 inci. Namun ia memiliki resolusi yang cukup tinggi yaitu 4K di refresh rate 60 Hz. Atau kita bisa juga menggunakan di 2K alias 2560 x 1440 pixel di refresh rate 144 Hz yang membuat kegunaan editing semakin lancar dan mulus. Tentunya juga layarnya semakin lebih tajam. Untuk layarnya sendiri sudah mendukung AMD FreeSync dan Nvidia G-Sync yang pastinya membuat pergerakan gaming atau menonton film semakin detail dalam setiap framenya. Asus TUF FG27AQ ini mampu digunakan untuk penggunaan editing sehari-hari. Meskipun layarnya LCD saja, ia memiliki tingkat sRGB sebesar 130% dan 95% DCI P3 yang menandakan keakuratan warna yang tentunya pasti terjaga dari warna aslinya. Untuk user experience-nya sendiri, aku merasa bahwa untuk monitor Asus TUF ini hanya memiliki beberapa opsi pilihan. Antara lainnya adalah kita bisa menggunakan resolusi 4K namun dengan refresh rate 60 Hz saja. Tetapi kita juga bisa menggunakan refresh rate 144 Hz. Namun perlu dicatat bahwa harus menurunkan resolusi di 2K alias di 2560 x 1440 pixel. Kemudian untuk kualitas warna pada Asus TUF FG27AQ ini terlihat vibrant, jadi benar-benar memanjakan mata sekali dan terlihat punchy juga tentunya. Untungnya juga si layar ini sudah menggunakan anti glare, jadi mau dilihat dari sudut manapun masih terlihat dengan jelas. Kemudian Asus TUF FG27AQ ini sudah dilengkapi stereo speaker dengan tegangan 2 watt. Jadi setidaknya masih membantu sekali jika kita tidak memiliki speaker, masih bisa mendengarkan sebuah lagu atau menyetel sebuah audio. Tentunya juga si Asus TUF FG27AQ ini juga sudah mendukung jack 3,5 mm. Jadi bagi yang merasa kayak kurang mantep nih dengan speakernya, kita bisa menggunakan earphone tersendiri dengan dicolokkan pada monitornya.
Kegunaanku sehari-hari tidak jauh dari monitor, salah satunya biasanya buat nonton film. Penilaianku sendiri untuk penggunaan menonton film memang terlihat warna yang dihasilkan cukup tajam, tentunya dengan gerakannya benar-benar mulus karena juga memiliki refresh rate yang tinggi. Next, aku juga memakai penggunaan editing video. Memang untuk urusan satu ini tidak kalah menarik dari sekedar nonton film saja, karena pada saat editing video, layar pada Asus TUF Gaming ini benar-benar diuji sekali. Yang tadi aku sudah sebutkan, yaitu memiliki sRGB sebesar 130% dan 95% DCI-P3, bisa menyelesaikan dengan warna asli yang kita syuting sehari-hari. But monitor ini memang juga bisa menampilkan warna yang benar-benar real dari warna aslinya. Penggunaan audio pun juga sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Nah, kalian bisa dengarkan sendirilah kualitas audio dari monitor ini. Hal yang terakhir akan kita bahas adalah sebuah verdict. Semua monitor, sebuah barang tentunya ada kelemahannya, tapi kelemahannya pun tidak mengganggu banget. Tapi kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama, layarnya pasti sudah 27 inci, itu yang terbilang cukup lumayan besar. Bukan lumayan lagi, malah besar. Kemudian resolusi yang tinggi di 4K, dan refresh rate-nya bisa sampai untuk 4K yang 60 Hz. Kemudian untuk 2K-nya bisa di 144 Hz. Kemudian untuk tingkat keakuratan warnanya, sRGB-nya bisa sampai 131%. Jadi benar-benar akurat banget nih warnanya. Untuk editing video, untuk nonton film, itu benar-benar warnanya real banget. Kemudian ada beberapa fitur SDR juga, enhancement. Kemudian ada tambahan software lagi dari Asus sendiri yang berguna untuk mengenhance monitor ini agar kayak dalam penggunaan sehari-harinya pastinya lebih enak dan lebih nyaman. Contohnya gampang, kalau kita pengen nonton film nih, dalam software itu sudah disediakan preset agar warnanya itu benar-benar yang untuk cinema banget nih, untuk nonton film banget nih. Kemudian kalau mau editing video juga ada preset tersendiri yang dari Asus itu. Dan kelebihannya ada speaker lagi. Speaker tuh ditambahkan pada monitor tuh jarang-jarang banget. Tapi ini sudah disediakan speaker, jadi setidaknya bagi kalian yang tidak punya speaker masih bisa mendengarkan lagu atau audio pada si Asus TUF ini. Nah, untuk kelemahannya bener-bener aku bilang ini minor banget sih. Ini bukan yang mengganggu banget, bukan sih. Tapi hanya sebatas kayak kabel manajemen bracketnya itu saking kerasnya ya, sampai aku sendiri tidak sampai mengatur manajemen kabelnya, jadi bener-bener ala kadarnya gitu. Ya udah taruh aja. Cuman itu bukan yang hal yang harus dipertimbangkan banget apakah harus beli apa enggak. Cuman itu hal minor saja sih yang sebenarnya nggak perlu dipusingkan banget. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini, video review Asus TUF 27 inci ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah ini jika kalian belum subscribe channel ini. Dan jika kalian suka dengan video kayak gini, jangan lupa untuk like video ini. Dan jika kalian tidak suka dengan video kayak gini, ya udah share video ini aja ke teman-teman kalian. Dan aku Robert Adrian pamit undur diri. Bye.